Perkenalkan, nama saya Martono Purba, NIM 19040306 akan menjelaskan mengenai sifat termal dari bahan keramik. Berikut pengantarnya. Semua keramik boleh dikatakan dibuat dengan melalui pemanasan pada temperatur tinggi, dan sejumlah keramik dimanfaatkan karena sifat termalnya yang unggul, seperti sifat tahan panas, hantaran panas, ketahanan terhadap kejutan termal, dan sebagainya. Jadi, pemahaman secara mendasar mengenai sifat-sifat termal dari keramik ini sangat penting. Salah satu sifat termal dari bahan keramik ini yang pertama itu titik cair. Titik cair dari kristal adalah aparatur di mana energi bebas Gibbs dari fase padat dan fase cair dengan rumus G sama dengan delta H dikurang PS adalah sama. Pendekatan berikut ini menjelaskan mengenai perbandingan titik cair senyawa. Keterangan G adalah energi bebas, H sama dengan perubahan entalpi, T sama dengan temperatur, S sama dengan perubahan entropi. Berikut merupakan grafik atau perbandingan titik cair senyawa di mana garis vertikal adalah menunjukkan titik cair dan temperatur penguraiannya. Yang kedua, kapasitas panas. Energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 derajat Kelvin dari suatu bahan disebut kapasitas panas. Ada dua mekanisme dari penyerapan panas oleh kristal. Yang pertama adalah getaran atom dan yang kedua adalah pergerakan elektron. Dengan mengumpamakan semua atom dalam kristal bergetar secara harmonis pada frekuensi tunggal yang sama, secara teoritis Einstein menurunkan harga G sama dengan 0 pada temperatur 0 derajat Kelvin dan mendekati harga 3R pada temperatur tinggi. Debye mengumpamakan bahwa ada distribusi tertentu pada frekuensi getaran atom dan menurunkan persamaan yang menjelaskan kapasitas panas terukur lebih baik daripada rumus Einstein. Berikut merupakan grafik dari kapasitas panas beberapa bahan keramik pada temperatur yang berbeda, di mana garis vertikal menunjukkan kapasitas panas dan garis horizontal menunjukkan temperatur dalam derajat Celcius. Yang ketiga adalah pemuaian termal. Gejala pertambahan volume bahan mengikuti peningkatan temperatur disebut pemuaian termal. Koefisien pemuaian volume beta dan koefisien pemuaian panjang alfa didefinisikan dalam persamaan berikut dengan satuan per der. Berikut merupakan rumus dapat dilihat. Dan berikut adalah grafik hubungan antara koefisien pemuaian panjang dengan titik cair, di mana garis vertikal menunjukkan koefisien pemuaian panjang dan garis horizontal menunjukkan titik cair. Pemuaian termal disebabkan oleh bertambah besarnya jarak antar atom karena getaran termal dari atom dalam medan potensial asimetrik. Berikut beberapa koefisien pemuaian termal untuk beberapa bahan. Berikut adalah perbandingan koefisien pemuaian termal rata-rata untuk beberapa bahan keramik, dapat dilihat dalam tabel. Konduksi termal. Perpindahan panas dalam keramik hanya mencakup konduksi dan radiasi saja. Fluks energi panas Q melalui luas penampang A pada arah X dinyatakan oleh persamaan di mana dt per dx menunjukkan gradien temperatur. K adalah koefisien konduksi termal dengan satuan kalori per cm detik ber. Dalam zat padat ada 3 pembawa energi bagi konduksi termal, yaitu elektron, getaran kisi, dan foton. Gelombang elastik meneruskan panas karena perbedaan dari getaran termal dari atom pada daerah temperatur tinggi dan daerah temperatur rendah. Berikut merupakan rumus dari konduksi termalnya. Berikut konduktivitas termal kristal tunggal oksidasi aluminium. Hantaran termal alumina sangat kecil pada temperatur sangat rendah dan cenderung meningkat sangat cepat menurut temperatur, menurun kembali di atas 40 derajat K dan meningkat lagi di atas 1000 derajat K. Konduktivitas
Konduksivitas termal yang tinggi ditemukan pada kristal yang terdiri dari unsur yang berat atomnya hampir sama dan mempunyai struktur kristal dengan gaya ikatan antar atom yang kuat. Berikut merupakan grafik dari konduksivitas termal kristal tunggal oksida aluminium, di mana kita dapat melihat pada grafik pada suhu 40 derajat